Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pemecahan masalah matematika dengan dosen pengampu Ibu Rini N3 MPD, di sini saya Siti Nurfitri dengan NIM 190384202014 akan menjelaskan hasil tugas proyek, yaitu perencanaan pembelajaran pemecahan masalah matematika pada siswi SDN 004 Durai. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan subjek. Materi pelajaran yang akan digunakan untuk uji soal terhadap peserta didik ialah materi luas dan keliling lingkaran. Soal yang telah dibuat akan diujikan kepada satu siswi kelas 6 di SD Negeri 004 Durai. Nah, siswi tersebut merupakan peserta didik yang memiliki masalah dalam belajar matematika. Dia kesulitan fokus mengikuti pelajaran di kelas. Yang kedua, cara uji soal. Pengujian soal dilakukan selama 8 hari, sebagai berikut. Pada tahap pertama, yaitu tahap baseline, yaitu pada hari pertamanya 6 Desember, hari kedua 7 Desember, hari ketiga 8 Desember, dan hari keempat 10 Desember. Pada tahap intervensi dilakukan pada tanggal 11 Desember, hari kedua 13 Desember, dan hari ketiga 14 Desember, dan hari keempat 15 Desember. Nah, pada 4 hari pertama, siswi diberikan 3 soal matematika untuk dikerjakan secara mandiri tanpa bimbingan sama sekali. Namun, materi pelajaran telah diajarkan di kelas sebelumnya. Nah, pada 4 hari berikutnya, siswi dibimbing mengerjakan 3 soal setiap hari. Siswi diberikan kesempatan menemukan cara penyelesaian soal matematika dan diberikan kesempatan untuk bertanya serta berdiskusi cara mengerjakan soal dengan penguji. Dan sekaligus menerapkan rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Nah, RPP yang telah dibuat sebagai berikut. Dengan materi pokok yaitu lingkaran diterapkan di kelas 6 semester ganjil. Metode pembelajaran menggunakan metode problem-based learning atau PBL, di mana kegiatan pendahuluan dilakukan dengan salam, pembuka, dan berdoa, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang ditempuh. Nah, di mana kegiatan inti dilakukan yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah, di mana pada tahap ini guru menyajikan masalah matematika mengenai keliling dan luas lingkaran. Lalu peserta didik memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, tahap kedua, membimbing penyelidikan individu. Nah, secara mandiri, siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Siswi berpikir dan bertindak menurut cara masing-masing dan guru berperan sebagai fasilitator. Guru mengamati, memotivasi, dan memfasilitasi serta membantu peserta didik yang memerlukan. Peserta didik berkonsultasi dengan guru jika mengalami kesulitan. Peserta didik melakukan diskusi dengan guru secara kritis, mengajukan pendapat, berargumentasi, dan ide terhadap permasalahan yang akan diselesaikan. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, pada tahap ini, siswi menyajikan hasil kerjanya kepada guru dan menjelaskan cara penyelesaian yang ia lakukan. Nah, selanjutnya analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan peserta didik membuat penegasan atau
Kesimpulan keliling dan luas lingkaran. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada peserta didik tentang hal-hal yang dirasakan peserta didik, materi yang belum dipahami dengan baik, kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan ini, peserta didik membuat rangkuman kesimpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Guru membuat rangkuman simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan, sehingga guru nanti dapat melakukan evaluasi pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, yang keempat, hasil dan pembahasan. Nah, selama melakukan pengamatan, berikut hasil skor siswi sama pengamatan. Pada tahap baseline, yaitu pada tanggal 6, 7, 8, dan 10 Desember, siswi memperoleh skor 20, pada 6 Desember, 7 Desember 30, 8 Desember 55, dan 10 Desember 40. Di mana dapat kita lihat bahwa nilai selama 4 hari pengujian dapat dikatakan skornya sangat rendah. Selanjutnya, pada tahap intervensi pada tanggal 11 Desember memperoleh nilai 90, 13 Desember 85, 14 Desember 100, dan 15 Desember juga berskor 100. Penerapan pembelajaran berbasis masalah yang telah dilaksanakan dalam hal ini adalah pembelajaran pada materi luas dan keliling lingkaran. Nah, pada fase baseline atau sebelum diberikan perlakuan, siswi diminta untuk mengerjakan soal guna mengukur kemampuan awal siswi terhadap materi tersebut. Pada fase ini, siswi mendapat skor 20 pada hari pertama, hari kedua 30, hari ketiga 55, dan hari keempat 40. Nah, pada tahap ini, siswi masih kesulitan untuk menentukan rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal. Siswi juga belum mengerti mengenai aturan pembagian atau mencoret angka. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa contoh jawaban dan kekeliruan siswa terhadap soal sebagai berikut. Nah, pada soal ini, tentukan keliling lingkaran jika diketahui diameter lingkaran 20 cm. Nah, siswi sudah bisa menentukan apa yang diketahui dan ditanya. Selanjutnya, pada penyelesaian, ia juga telah menggunakan rumus yang benar, yaitu rumus keliling lingkaran sama dengan 2πr. Namun, ia salah menggunakan pi yang harusnya digunakan, di mana pada soal tersebut dengan R 20 cm sebaiknya menggunakan pi 3,14. Pada yang dilingkari juga dapat dilihat bahwa siswi melakukan kekeliruan dengan mencoret 7 agar mempermudahkan proses pembagiannya. Namun hal tersebut salah untuk dilakukan karena 20 bukan angka dengan kelipatan 7, sehingga nilai yang didapat salah. Soal berikutnya, sebuah lingkaran mempunyai keliling 44 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. Nah, di mana diketahui keliling lingkaran 44 cm. Siswi telah menggunakan rumus yang tepat, yaitu L sama dengan pi r kuadrat. Namun, pada yang dilingkari, ia menggunakan 44 sebagai R, di mana pada soal diketahui bahwa keliling lingkaran sama dengan 44, bukan R atau jari-jari yang 44. Seharusnya siswi harus mencari terlebih dahulu nilai dari jari-jari dengan bantuan yang diketahui keliling lingkaran. Menggunakan rumus keliling lingkaran. Setelah siswi dapat menemukan jari-jari,
baru ia bisa menggunakan rumus luas lingkaran untuk menghitung luas lingkaran tersebut. Soal selanjutnya, carilah luas lingkaran jika diketahui diameter lingkarannya 4 cm. Yang diketahui diameter sama dengan 4 cm. Yang ditanya luas lingkaran, yang dijawab rumus luas lingkaran sama dengan Pi dikali R kuadrat, di mana Pi yang digunakan sudah tepat 3,14 R. Nah, di sini R-nya seharusnya 2, di mana tadi diketahui 4 cm. Sehingga siswi melakukan kekeliruan dengan tidak membagi terlebih dahulu nilai diameter. Namun ia langsung menggunakan 4 sebagai jari-jari, sehingga mendapat jawaban yang salah. Selanjutnya, sebuah permen berbentuk lingkaran dengan diameter lingkaran 30 cm. Tentukan keliling lingkaran. Nah, pada soal ini, siswi menggunakan rumus yang salah untuk keliling lingkaran, di mana sebaiknya ia menggunakan rumus keliling lingkaran dengan yang diketahui diameternya. Namun rumus ini juga bisa digunakan jika ia membagi 2 terlebih dahulu nilai diameter lingkaran tersebut, di mana sebaiknya siswi menggunakan rumus K sama dengan Pi kali D atau Pi kali diameter. Selanjutnya, siswi juga melakukan kesalahan dengan tidak membagi 2 nilai diameter jika menggunakan rumus K sama dengan 2 Pi R, sehingga memperoleh hasil yang salah. Nah, selanjutnya pada tahap intervensi. Pada fase intervensi, siswa diminta mengerjakan soal yang diberikan, lalu diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Kemudian mendiskusikan masalah dalam mengerjakan soal, serta mendiskusikan cara yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Setelah itu, diberikan kesimpulan dan siswi merangkum poin-poin penting cara pengerjaan soal tersebut. Nah, berikut beberapa contoh hasil pengerjaan setelah dilakukannya perlakuan. Di mana carilah keliling lingkaran dengan jari-jari 28 cm, di mana siswi telah menggunakan rumus yang tepat serta telah menetapkan yang diketahui dengan tepat yang ditanya dan melakukan proses pencoretan dengan benar, sehingga yang memperoleh nilai yang tepat. Contoh kedua juga sama, telah menggunakan rumus yang tepat dan cara penyelesaian yang tepat sehingga memperoleh jawaban yang tepat. Nah, dapat disimpulkan, berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran matematika dapat diatasi dengan menggunakan model pembelajaran pemecahan masalah matematika. Selain itu, terjadi perubahan yang signifikan jika siswa belajar dengan didampingi untuk menyelesaikan kendala dalam penyelesaian soal matematika. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.